Temuan tentang Umar ya, ba'dal Islam atau setelah keislamannya ya. Di bulan lalu kita sudah bahas siapa Umar ya, siapa Umar, man Umar. Lalu kemudian bagaimana sikapnya terhadap Islam. Kita tahu di antara anak muda ya, karena masih muda waktu itu, usianya masih 27 tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Di antara anak muda yang begitu keras ya, permusuhannya terhadap Islam adalah Umar ya. Ada dua Umar ya, Umar ibn Khattab dan Ammar ibn Hisham. Ammar ibn Hisham. Makanya Nabi ya, berharap di antara dua Umar ini ya, ada yang memperkuat Islam. Allahumma a'izzal islama bi ahadi Umarain atau bi hadaini Umarain. Ya Allah ya, perkuatkanlah Islam, kata Rasul, bi ahadi Umarain ya, dengan satu di antara dua Umar, atau bi hadaini Umarain, dengan dua Umar ini. Ya, pertama adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah Ammar ibn Hisham. Dan dua orang ini, dua orang ini, walaupun jenjang usianya berbeda, masih ada hubungan persaudaraan. Karena Umar itu adalah ponakan dari Ammar ibn Hisham yang kemudian kita kenal dengan Abu Jahal. Nah, dua tokoh ini ya, adalah orang yang cerdas, adalah orang yang berani. Ya, menyatakan apa yang ada dalam hatinya, itu yang tampakkan dalam zahirnya. Zahiruhu ka batinihi, demikian ungkapan beberapa tokoh pada waktu itu ya. Kalau mereka betul-betul keras terhadap Islam, ditunjukkan ya, sifat tersebut. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah berkah doa Rasul SAW tadi adalah Umar bin Khattab. Ya. Kita pernah ceritakan bagaimana proses keislaman Umar yang diawali dari puncak kebenciannya terhadap Rasulullah, ya, terhadap Rasulullah yang dianggap sebagai orang yang memecah belah umat, memecah belah masyarakat. Karena dengan ajarannya terpisahlah anak dengan ayahnya, terpisahlah kakak dengan adiknya, berantemlah suami dengan istrinya. Demikian pendapat Umar. Ya. Dan itu pendapat Umar ketika dia belum memahami Islam. Maka kalau kita lihat konteks hari ini ya, kalau hari ini ada yang memusuhi Islam, itu artinya dia tidak kenal Islam. Dia hanya melihat Islam dari kata orang. Dia bisa melihat Islam dari sekilas. Dia melihat Islam dari media mungkin ya, dari propaganda ya, dari para pembenci Islam. Tapi kalau dia masuk dan pelajari Islam dengan objektif, dengan apa adanya, ya, tanpa tendensius, maka insya Allah dia akan menemukan kebenaran. Dan itu sudah dicatat oleh sejarah. Betapa banyak orang yang semula membenci Islam, tapi ketika dipelajari, maka dia akan mendatangkan kebenaran insya Allah. Ya, karena Islam itu adalah agama yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi orang yang tidak berilmu, ya mengikut apa kata orang berilmu. Jadi Islam itu bisa dicerna dengan akal. Bahkan nanti kita akan ketemu dengan tokoh yang masuk Islam ya karena akalnya ya. Tentu dengan izin Allah ya. Khalid bin Walid itu ketika masuk Islam, apa komentar Umar bin Khattab? Ma aslama Khalidun illa biaqli. Tidaklah Umar itu masuk Islam kecuali dengan akalnya, ya, dengan pemikirannya gitu kan, dengan kecerdasannya. Nah, Umar juga demikian. Dia memeluk Islam pada saat ya, dia membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuh beliau. Dan qadarullah, dia ketemu salah seorang famili jauhnya, yaitu Nuaim bin Abdullah, yang kemudian mengantarkannya kemudian ke rumah adiknya Fatimah yang sudah masuk Islam lebih dulu. Dan dari situlah kemudian dia tersentuh dengan Quran, surat Toha, dan kemudian membawanya menghadap baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk Islamlah Umar sekitar tahun ke-4 dari kenabian. Ya, jadi setelah Rasulullah menjadi nabi 3 tahun lamanya, baru kemudian saat itulah Umar masuk Islam. Didahului oleh Hamzah. Ya, Hamzah yang sebelumnya juga tidak Islam, tidak masuk Islam, walaupun tidak membenci Rasulullah, ya, tapi dia belum memeluk Islam. 3 hari sebelum Umar masuk Islam itu Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam.
Maka praktis jamaah, ketika dua tokoh muda ini masuk Islam, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, kedua tokoh ini masuk Islam, maka berubah, ya. Asbahat Makkatu ghaira Makkata qablaha. Jadi Makkah itu berubah, tidak seperti Makkah biasanya, ya. Kaum muslimin yang tadi bukan ragu-ragu, khawatir, ya, menampakkan dan menunjukkan keislamannya, saat dua orang ini masuk Islam, mereka menunjukkan keislaman mereka masing-masing. Ya. Maka pada saat itu kemudian kita melihat ada orang-orang yang selama ini dikenal atau tidak dikenal keislamannya muncul, ya, bahwa mereka masuk Islam. Ya. Bahkan yang lucu, sesama temannya sendiri mereka baru nyadar, ya, kalau temannya itu udah masuk Islam. Ya, saking dirahasiakan. Jadi ketemu, ente udah masuk Islam. Oh iya. Jadi begitu. Sebelumnya mereka nggak saling tahu bahwa mereka sudah masuk Islam. Ya, karena eranya waktu itu masih era Syria, era yang keislaman mereka disembunyikan. Tapi ketika Umar masuk Islam berubah. Maka dia pun digelari dengan Al-Faruq, Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda. Dia menghadap baginda Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah," kata Umar, "wahai Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita ini dalam kebenaran?" Kata Rasul SAW, "Bala, betul, kita ini benar. Nahnu alal haq," kata Rasul. "Fa fimal ikhtifa," ya, kalau begitu ngapain kita diam-diam kalau kita ini benar, ya? Maka Rasul pun SAW segera menjaharkan dakwahnya, berdiri di atas bukit Safa, ya, dan memanggil orang-orang, berseru, "Ya ayuhan nas, ya ma'asyar Quraisy, ta'alau, kemari, kata Rasul. Ya, madza tazunnun, bagaimana menurut kalian? Atusaddiquni, apakah kalian akan mempercaya saya kalau saya sampaikan di belakang bukit ini ada tentara al-khayl yang akan menyerang kita?" Ya, kata mereka, ya, "Nusaddiquka ya Muhammad," ya, kami percaya membenarkan kau ya Muhammad karena engkau tidak pernah dusta. Maka kalau begitu, kata Rasul, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan selain sesembahan selain Allah adalah batil. Ya. Maka mendengar hal itu, amana ba'duhum wa kafar ba'duhum. Sebagian beriman dan sebagian tidak beriman. Di antara mereka yang tidak beriman itu adalah pemanda kandung Rasul sendiri, yaitu Abdul Uzzah. Ya, Abdul Uzzah namanya. Dia mendatangi Muhammad Rasulullah, kata dia, "Ya Muhammad," kata paman Nabi ini, "tabban laka," ya, celakalah engkau, "alihada jama'atana," ya, apakah karena ini Anda ngumpulin kami? Ya, kata Abdul Uzzah ini. "Ya," kata Rasul, ya, "lihada untuk tujuan ini saya mengumpulkan kalian." "Tabban laka," celakalah engkau, kata Abdul Uzzah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad." Maka sejak saat itu laki-laki bernama Abdul Uzzah tadi dipanggil dengan Abu Lahab, ya, sampai akhir hayatnya. Sebagian sebutkan dalam Al-Quran, dia tidak pernah masuk Islam walaupun terbilang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan Umar? Umar masuk Islam dan kemudian menjaharkan keislamannya. "Tidaklah kami pernah sholat, ya, di depan Ka'bah secara terang-terangan kecuali setelah Umar masuk Islam," kata Abdullah bin Mas'ud memberikan kesaksian. Ya. Dan waktu pun bergulir jamaah. Sebagian sahabat Nabi dibolehkan oleh Rasul hijrah ke Habasyah, 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sementara Umar stay di Makkah Al-Mukarramah. Pada tahun ke-6 dari kenabian sampai tahun ke-10 dari kenabian, ya, kaum muslimin pernah diboikot, ya, dalam al-muqata'ah al-'amah, ya, kaum muslimin diboikot, dan Umar pun merasakan pemboikotan itu walaupun dia bukan dari kabilah Bani Hashim, tapi tetap merasakan pemboikotan itu, ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka, ya, untuk hijrah ke Yathrib, ya, ke kota Yathrib. Didahului oleh masuk Islamnya 6 pemuda Yathrib, lalu kemudian mereka membaiat Rasulullah. Tahun ke-11 datang lagi 12 orang dari Yathrib ini membaiat Rasulullah, dan tahun ke-12, ya, ke-13 dan seterusnya datang lagi 70 orang laki-laki, 2 orang wanita dari Yathrib ini membaiat Rasulullah, menyatakan sumpah setia masuk Islam.
Bahkan pada kalimat baiatnya itu mereka mengatakan bersaksi kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, dan mereka juga akan membela Rasulullah andai Rasulullah pergi ke Yathrib. Maka ini adalah sinyal yang baik bagi kaum muslimin dan Rasulullah, dan berangkatlah kaum muslimin ke Yathrib. Yang belakangan ya, Yathrib ini dikenal dengan Madinatun Nabiyil Munawwarah. Madinatu An-Nabi Al-Munawwarah, yang suka disingkat dengan kata Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Berbondong-bondong para sahabat hijrah dengan caranya masing-masing. Ya. Karena emang SOP-nya demikian, bebas. Yang penting hijrah, selamat. Maka di antara kaum muslimin itu jamaah, ada yang berangkat sendiri-sendiri, ada yang bersama keluarganya seperti Abu Salamah, ya. Ada yang berangkat siang hari hijrah dari Makkah ke Madinah ini, malam hari jalan kaki, naik kuda, naik unta, dan seterusnya, macam-macam. Nabi sendiri ya, itu berangkat belakangan. Kita pernah ceritakan bagaimana proses hijrahnya Rasulullah. Bagaimana dengan Umar? Umar punya kisah tersendiri ketika hijrah. Kalau sebagian besar mayoritas sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Madinah itu sirriyatan, dengan diam-diam. Berangkat malam hari, tahu-tahu sudah menghilang dari Mekah. Ya, janjian di lembah Mekah, berangkat sama temannya hijrah ke Madinah. Umar tidak. Ya, Umar tidak. Walaupun riwayat tentang kisah ini tidak sampai pada derajat sahih, ya, tapi ada sanadnya, ya, ada riwayatnya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat di depan Ka'bah. Allah, 2 rakaat depan Ka'bah. Fawadu sayfahu, dia meletakkan pedangnya ini di depan. Setelah sholat, dia menghadap ya, ke tokoh-tokoh Quraisy yang berada di sekitarnya dan kemudian mengatakan, ya ma'syar Quraisy, ya ayuhan nas, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, inni muhajirunil yaum, saya akan hijrah ke Madinah hari ini. Ya, faman arada, ya, barang siapa yang ingin ya, antathqula ummuhu, ingin ibunya menangis karena anaknya mati, ya, atau anaknya yatim karena bapaknya meninggal, atau armalat zaujatuhu, atau istrinya janda karena suaminya meninggal. Dia menyebutkan 3 hal. Siapa yang pengen ibunya menangis karena anaknya mati, anaknya yatim karena bapaknya mati, istrinya janda karena suami meninggal, ya, fal yalhiqni, maka temui saya, ya, biwadi Makkah, di lembah Makkah, ya, saya akan hijrah. Kalau kasarnya yang pengen atau yang pengen selamat, ya, atau sebaliknya yang pengen meninggal gitu ya, temui saya di lembah Makkah. Maka dia pun berangkat dan tak seorang pun menghalangi hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini hijrah dengan sepenuh keberanian yang luar biasa. Dia nantangin gitu kan, dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian di kota Madinah ini ya, dia dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansar, ya, dan ini program Rasulullah. Di antara program Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu adalah membangun kekuatan sosial, basis sosial dengan mempersaudarakan kaum muslimin, khususnya Ansar dengan Muhajirin. Ansar penduduk asli, Muhajirin pendatang, dipersaudarakan. Umar ya, dipersaudarakan dengan sahabat Ansar namanya Utban bin Malik, dengan Utban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sisanya jamaah, Umar bin Khattab ini mengikuti hampir semua serial peperangan, peristiwa bersejarah di masa Rasul. Ya, dia tidak pernah absen. Nah, ini juga pelajaran bagi kita jamaah dalam menghadapi ya, kehidupan ini. Kita tidak boleh berlepas diri. Ya, kita harus terjun, kita harus ikut serta dalam proyek-proyek kebaikan. Apapun, ya. Hari ini mungkin beberapa saudara kita, banyak saudara kita yang mengalami musibah di Semeru, ya, erupsi Semeru, kita ikutan, bukan, nggak mesti ikut ke sana, tapi ikut proyek ini. Ketika ada yang menggalang dana, kita ikut. Tidak bisa nyumbang, kita ajak yang lain. Nah, jadi jangan puas hanya jadi penonton, ya, tapi jadilah pemain, ikut serta. Sering saya sampaikan,
sekenceng-kencengnya teriakan penonton, ya, dia nggak akan pernah menang. Namanya juga orang nonton. Nah, tapi kalau pemain, andai pun dia hanya berdiri di tengah lapangan, tapi kalau bagian dari pemain, maka insya Allah ketika perang usai dia juga akan menang. Kita juga demikian. Jadi harus ikut serta dalam proyek-proyek kebaikan, apapun kebaikan itu, ya, maka kita terjunkan diri kita, libatkan diri kita. Kita yang tinggal di RT misalnya, ada kegiatan-kegiatan sosial, proyek-proyek kebaikan, kita ikut. Ya. Kita tinggal di kantor misalnya, ada proyek-proyek kebaikan, ya, kita ikut serta. Nah, Umar bin Khattab ini, dia juga demikian, tidak pernah absen dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan berbagai peristiwa yang lainnya. Dia selalu membersamai Rasulullah SAW. Tapi ada hal yang unik. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini, kalau kita baca dari sekian serial perang dan ekspedisi serta peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa Nabi, itu kalau kita amati, Umar itu jarang sekali. Bahkan ini mungkin nanti silakan diteliti lagi, ya. Kalau saya baca detil, ya, Umar bin Khattab itu cuman sekali, ya, diutus oleh Rasul untuk menjadi pimpinan pasukan. Padahal kurang berani apa Umar, ya. Jadi Umar itu pemberani, tapi kok Rasulullah tidak pernah mengirimnya, bahkan cuma sekali. Itu pun memimpin pasukan yang sangat sedikit, 30 orang. Pun nggak jadi perang. Ke daerah Turbah namanya, di daerah atau tahun ke-7 Hijriah. Dia nggak pernah, atau cuma sekali itu doang. Dan di masa Abu Bakar juga nanti nggak pernah. Ya, di masa Umar ke Khalifah juga nggak pernah. Nah, sehingga muncul analisa bahwa keberanian Umar bin Khattab ini beda dengan keberanian Khalid bin Walid. Ya, saya tulis di Instagram saya tentang 3 tokoh ini, ya, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, 3 pemberani, tapi dengan keberanian yang berbeda. Umar itu, ya, walaupun berani tapi tidak pernah diangkat jadi panglima, ya, karena keberanian Umar itu bersifat bertahan gitu, ya, lebih banyak bertahan, ya. Khalid bin Walid itu baru 2 bulan setengah masuk Islam, dia sudah jadi panglima perang, dan seterusnya karirnya meningkat, ya, sebagai panglima tak terkalahkan, ya. Ali sebagai petarung sejati, ya, kalau perang itu Rasul selalu menempatkan Ali itu di terdepan. Nah, Umar enggak. Umar itu, ya, mungkin kalau main sepak bola itu di back kiri, back kanan, ya, mendampingi penjaga gawang begitu kira-kira, ya, mendampingi Rasulullah SAW. Nah, kendati demikian dia tidak pernah luput dari peperangan. Dalam perang Badar, ya, dia juga ikut. Dalam perang Badar ini ada peristiwa menarik ketika kaum muslimin menang, dan waktu itu belum turun surat Al-Anfal dan kaifiyat, ya, tata cara membagi harta rampasan perang belum ada aturannya. Kalau di zaman jahiliyah kan aturan membagi harta rampasan perang itu begini: man qatala aduwan falahu salabuhu, ya, siapa yang bisa membunuh musuhnya maka harta milik musuh itu menjadi miliknya. Nah, dalam Islam enggak. Jadi dalam Islam belum diatur waktu itu, ya, belum diatur, sehingga masih kacau gitu kan, bukan kacau, maksudnya belum jelas. Maka ada 70 tawanan dan sekian banyak harta rampasan perang, ya, terutama tawanan. Ini tawanan diapain gitu kan, mau dibebasin atau seperti apa? Maka Nabi rapat meminta pendapat para sahabat. Nah, ada yang menarik. Rasulullah meminta pendapat kepada Abu Bakar, Umar, Ali, dan seterusnya. Yang mengemuka adalah pendapat Umar dan Ali, ya? Atau Umar dan Abu Bakar. Kata Rasul, ya Umar, bagaimana menurut Anda ini 70 tawanan ini diapain? Ya? Kata dia, ya Rasulullah, saya punya usul. Kita tawanan ini kita penggal semua kepala, lehernya gitu kan. Suruh masing-masing dari kita kabilahnya, ya. Jadi misalnya di antara tawanan ini ada kabilah Bani Hashim, serahkan kepada orang Bani Hashim, kaum muslimin dari Bani Hashim untuk menggal lehernya gitu, ya. Ini ada dari kabilah Bani Adi, keluarga Umar, suruh Umar yang menggal kepalanya, ya. Begitu lentik dihabisin, bunuh semua, ya, Umar. Kata Abu Bakar, jangan, saya punya usul agar mereka ini diampuni, tapi suruh bayar tebusan. Nah, ini yang usul ini pengusaha, ya. Jadi ada hitung-hitungannya, ya, walaupun bukan itu yang utama gitu, ya. Dan nanti dikritik oleh Allah bahwa yang benar itu pendapat Umar.
Kata Rasul, ya Umar, anda seperti Musa. Wa anta ya Abu Bakar seperti Harun. Nah, jadi Musa itu galak gitu kan, jagoannya gitu ya. Tapi kalau Harun itu kan lembut gitu ya. Demikian perbedaan karakter antara dua nabi ini. Walaupun di belakangan yang dibenarkan Allah adalah pendapat Umar, ya. Walaupun kadung sudah diputuskan, pendapat Abu Bakar yang diterima. Nah, ini kisah tentang Umar dalam perang Badar. Dalam perang Uhud juga kita tahu, ya, Umar ikut serta dalam pada detik-detik yang sangat menentukan, ya, ketika kaum muslimin ada 70 syuhada, ya, terbunuh dalam perang Uhud itu. Rasul sendiri sangat kritis kondisinya ketika ada senjata lawan, ya, menancap di pipi Rasulullah dan kemudian mematahkan giginya. Dalam kondisi yang kritis itu kemudian Nabi merangkak naik ke atas, dibopong oleh Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Umar menyambut tangan Rasulullah dari atas bukit Uhud. Ya, maka saat itulah kemudian bukit Uhud itu jamaah seperti bergetar. Ya, maka Rasul segera memukul Uhud. Ya Uhud, kata Rasul, usbut, diam. Fa inna alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain. Diam ya Uhud, karena di punggungmu, di atasmu hari ini ada nabi, ada seorang nabi, Rasulullah, wa siddiq, dan Abu Bakar Siddiq, wa syahidain, dan dua orang yang akan itu syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman. Dan belakangan kita tahu akhir hayat dua tokoh ini belakangan betul-betul mati syahid, walaupun bukan dalam perang Uhud. Nah, jadi sini kemudian dinubuatkan oleh baginda Rasul bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini, ya, akan meninggal dalam keadaan syahid sebagaimana Utsman bin Affan, ya. Nah, sisanya jemaah dalam serial peperangan yang lainnya, Umar ini tidak pernah absen. Dia ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, kemudian perang Khaybar, lalu kemudian ikut Fathu Makkah, ya, Hunain, ya, Tabuk, dan semua peperangan sampai akhirnya Nabi meninggal dunia. Ya. Nah, bagaimana kisah Umar ketika wafatnya Rasulullah, ini juga menarik untuk kita tuturkan sebagai pelengkap. Rasulullah sempat sakit 5 hari, ya. Ini sakit parahnya, ya, yang dimana beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, ya. Kalau resminya beliau tidak bisa mimpin sholat itu 3 hari, ya. Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Senin beliau wafat. Ketika Senin pagi waktu duha beliau wafat, ya. Mayoritas sahabat Rasulullah itu tidak yakin kalau Nabi itu meninggal, dan ini kemudian membuat mereka terlambat memakamkan jenazah mulia Rasulullah. Ya, yakin aja enggak, ya, gimana mau dimakamin gitu, ya. Dan ini banyak, termasuk Umar. Ketika Rasulullah dikabarkan meninggal dunia, maka Umar tidak percaya. Dia mengatakan begini, tidak, Muhammad Rasulullah tidak meninggal dunia. Dia cuma pergi sebentar, 40 hari. Nanti dia akan kembali. Dia akan kembali lagi dan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Demikian kata Umar. Ini salah satu bukti jamaah, bukti kecintaan seorang Umar kepada Rasulullah. Ya, kita wallahu alam, ya, semoga tidak ada yang mengalami ketika kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai, ya, begitu mendadak. Saya di masa pandemi kemarin paling tidak ada 3 teman yang begitu mengejutkan wafat karena COVID, ya. Ada Ustadz Taufik Hulaimi, pakar usul fikih, doktor dari Sudan, ya. Kemudian ada rekan kita Pak Teguh Rihananto yang juga dekat banget, ya. Lalu kemudian ada yang masih muda, lebih muda dari saya setahun usianya, ya. Lahir 76, saya 75. Yono Suryatno, ya. Ketiga sahabat Nabi, sahabat saya ini bukan sahabat Nabi ini, ya, meninggal. Betul-betul terasa kehilangan, apalagi yang terakhir, ya. Masih belia, masih muda, tak ada komorbid sebelumnya, ya. Jadi tiba-tiba kita kehilangan, dan seolah-olah ketika dia meninggal dunia itu dia masih terasa masih ada, ya, masih terngiang suaranya, ya, bertamu. Dan kemudian kami juga punya kelompok pengajian rutin seminggu sekali dan satu grup, ya. Itu terasa kehilangan luar biasa. Nah, begitulah Umar lebih dari itu. Ketika disebutkan Rasulullah meninggal dunia, tak terbayangkan oleh beliau. Maka dalam kondisi kegalauan itulah datanglah Abu Bakar Siddiq, ya, dan ini pernah kita ceritakan pada sebelumnya. Dialah yang menenangkan kaum muslimin, termasuk Umar. Barang siapa yang, ya, menganggap gitu kan Muhammad, ya, hidup, ya,
Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad SAW, kata Abu Bakar Siddiq, fa inna Muhammadan qad mat. Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak akan meninggal dunia. Lalu Abu Bakar membaca firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika dia meninggal wafat, apakah kalian akan berpaling dari agama kalian kepada agama nenek moyang sebelumnya? Baru Umar sadar, kaum muslimin sadar bahwa Rasulullah pujaan mereka sudah meninggal dunia. Dan ya, bergantilah kekhalifahan kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, apa peran Umar dalam pemerintahan Abu Bakar Siddiq ini, jamaah? Ini sangat menarik. Dua karakter yang berbeda. Abu Bakar yang slow, santun, kelihatan apa namanya ya yang teman-teman dari Solo mungkin saya ngebayangin gitu kan. Abu Bakar ini lebih halus dari orang Solo, ya. Lebih halus dari orang Jogja gitu, ya, lebih halus dari orang Sunda, ya. Saya tinggal di Sunda ini merasakan betul-betul, ya, kenikmatan tinggal di tataran Sunda, ya, bergaul dengan orang-orang ahlus Sunda wal jamaah, ya. Halus, ya. Berbeda kalau kita mungkin, mohon maaf, kita yang berada di Makassar, ya, ada di Medan, ada di Palembang, ya, ada di Padang mungkin yang bukan apa namanya menjelek-jelekan satu suku, tapi demikianlah kaidahnya, ya. Nah, oke, sebentar. Mi, tolong bayaran pasir, Mi. Nah, jadi uangnya ada di tas. Nah, jadi Umar ini menjadi pelengkap, ya, menjadi pelengkap karakter Abu Bakar yang berbeda dengan dirinya. Jadi dia saling mengimbangi. Umar yang keras, ya, Umar yang galak. Sebaliknya Abu Bakar yang santun, lembut, ya. Perpaduan yang sangat menarik antara Abu Bakar yang menjadi khalifah dan Umar yang menjadi pendampingnya. Karena itu kita temukan dalam banyak riwayat bahwa antara dua tokoh Rasulullah ini, dua tokoh sahabat Nabi ini, sering terjadi perbedaan pendapat, ya, dalam menyikapi suatu masalah. Tapi pada akhirnya mereka sepakat, ya. Ini pelajaran bagi kita. Kita boleh debat, kita boleh berbeda pendapat, tapi ukhuwah, persaudaraan tetap harus kita jaga, ya. Perbedaan dalam hal apapun gitu kan, bahkan perbedaan politik, ya. Ini luar biasa, ya. Pemilu pilpres sudah berlalu sekian tahun yang lalu gitu kan, tapi di kita masih ada istilah-istilah cebong, kampret, mesti udah selesai, itu udah beres, udah selesai. Berbeda dalam pilihan politik itu hal yang sangat wajar. Berbeda dalam pilihan mazhab, ya, dalam beragama juga suatu hal yang harus kita hormati gitu, ya. Bahkan berbeda dalam pilihan agama pun kita harus saling menghormati, ya. Apalagi hari ini tanggal 24, besok tanggal 25, saudara-saudara kita sewarga Indonesia gitu kan, setanah air, ya, dari kalangan Nasrani merayakan hari besar mereka, ya, hari peringatan Natal, ya. Kita sebagai kaum muslimin menghormati, silakan, nggak boleh diganggu, nggak boleh direcokin, enggak, ya. Tapi bahwa kita harus ikut-ikutan juga, ya enggak, ya. Jadi makna toleransi itu bukan mencampur adukan agama, tidak gitu kan, tapi saling menghormati pendapat kita masing-masing, ya. Lakum dinukum waliyadin, nata'awanu fima ittafaqna wa natasahamu fima ikhtalafna. Itu rumusnya. Kita bekerja sama atas apa yang kita sepakati dan berbeda pendapat, atau saling bertoleransi atas apa yang kita berbeda pendapat. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat biasa bagi kita yang tinggal di Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku dengan berbagai karakter masing-masing, ya. Terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, terdiri dari berbagai latar belakang bahkan agama sekalipun,
kita tetap harus menjaga kesatuan tersebut, ya. Persatuan, persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keimanan itu harus kita kedepankan. Omar, Abu Bakar berbeda pendapat, berbeda karakter, tapi mereka bisa bekerja sama, ya. Dan punggawanya, pimpinannya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memutuskan, setelah diskusi, maka semua harus ikut. Contoh misalnya, tentang ide pengumpulan mushaf. Ketika banyak di antara para hufazul Quran, ya para penghafal Quran yang syahid dalam perang Yamamah, dalam perang Yamamah di tahun ke-12 atau 13 Hijriah di masa pemerintah Abu Bakar Siddiq, banyak di antara syuhada yang meninggal dunia dan mereka hafiz Quran, penghafal Quran. Umar khawatir, jangan-jangan ketika para penghafal Quran ini meninggal semua nanti, ya, Al-Quran tidak terjaga, nggak ada sedikit yang menghafal Quran. Maka Umar mengusulkan agar mengumpulkan mushaf yang selama ini tercecer di rumah-rumah para sahabat, dikumpulkan jadi satu. Ini usul Umar. Abu Bakar tidak setuju, kan berbeda pendapat, tidak setuju. Tapi karena melihat urgensinya, melihat kondisinya realita, dan di lobi akhirnya setuju. Maka dilakukanlah jam'ul mushaf. Dikumpulkanlah mushaf dalam satu mushaf. Nanti mushaf ini diwariskan kepada Umar, kepada Hafsah, dan di masa Utsman bin Affan mushaf tersebut diperbanyak sampai hari ini. Maka mushaf kita ini disebut dengan mushaf Utsmani karena diperbanyak di masa Utsman. Nanti kita akan ceritakan pada kisah Utsman. Kemudian kisah yang lainnya misalnya di mana mereka berbeda pendapat. Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid yang sebelumnya diangkat oleh Rasulullah jelang meninggal. Omar tidak setuju. Mayoritas sahabat Nabi tidak setuju. Tapi Abu Bakar melihat penting, ini penting ya, untuk menjaga izzah, kehormatan. Jangan sampai wafatnya Rasulullah itu terkesan bahwa kaum muslimin itu menjadi lemah. Maka diberangkatkanlah dan mereka pun setuju. Jadi boleh berbeda pendapat, tapi ketika sudah diputuskan, yang lain ngikut. Jadi kita suka enggak tuh. Oh, bro, berbeda pendapat. Begitu putuskan masih gerutu di belakang. Ya untuk apa rapat kalau begitu? Jadi kalau rapat itu gitu ya, syuro silakan debat, adu kenceng-kencengan leher gitu kan, adu argumen maksudnya, silakan. Tapi begitu diputuskan begini clear, selesai. Jangan ada lagi omong di belakang karena sudah diketuk palu, ya. Idza qararal qadi atau qararul qadi yarfa'ul khilaf, itu kaidahnya. Ketetapan hakim, ketetapan pemimpin rapat, ya, itu yarfa'u al khilaf, itu menganulir semua perbedaan. Teman-teman yang ada di LPPO misalnya ada ide bla bla rapat, silakan, nggak masalah, berbeda pendapat, maksudnya. Tapi begitu diputuskan begini, selesai. Jadi jangan ada lagi ngerutu di belakang. Bahkan andai pun keputusan itu salah. Jadi bisa jadi putusan itu salah. Jangan ada yang ngomong di belakang misalnya. Nah, gue bilang juga apa, makanya kemarin begini, nggak boleh lagi itu. Selesai, gitu ya. Banyak di antara kita yang menyesalkan gitu kan. Keputusan rapat bisa salah, bisa banget salah, bisa gitu kan. Itu kan manusia. Tapi ya kesepakatan jamaah itu lebih baik, gitu ya. Jadi kesepakatan bersama walaupun keruh itu lebih baik daripada ya perbedaan pendapat walaupun itu jernih. Nah, itu kaidahnya ya. Jadi walaupun benar tapi kalau berbeda pendapat ya nggak akan berhasil. Tapi sebaliknya gitu kan. Walaupun salah tapi kalau sepakat maka mereka akan bisa mengatasi bersama. Nah, seperti perang Uhud, keputusan mereka untuk menyongsong musuh di luar Madinah bisa jadi salah. Terbukti mereka akhirnya kalah. Tapi apakah mereka boleh menyesal? Tidak boleh. Karena sudah menjadi keputusan bersama dan harus ditanggung bersama segala risikonya ya. Oke, baik. Kisah lain misalnya ketika ini menarik. Ada seorang laki-laki datang menghadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata dia, "Ya Abu Bakar, saya lihat ada lahan tanah, ada lahan tak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Ini nggak ada yang garap, kosong. Kasihan, kosong. Tanah ini nggak ada manfaatnya gitu kan." "Ya betul," kata Abu Bakar. "Tapi itu tanah wakaf. Kan nggak boleh dimiliki oleh seorang. Karena wakaf itu kan milik kaum muslimin. Nggak boleh
milik oleh seorang pun. Itulah wakaf. Wakaf itu ya begitu. Ya, jadi nggak boleh dijual, bahkan oleh anak cucunya harus serahkan ke muslimin. Ya. Tapi mubazir, kata Abu Bakar begini, saya tidak bisa memutuskan. Anda minta pendapat para sahabat Nabi yang lain yang masih hidup. Kan masih ada Utsman, Abdurrahman, Talha, Zubair, masih banyak yang lainnya. Anda minta pendapat mereka. Ya 5 atau 6 orang cukuplah. In wafaqu, kalau mereka sepakat, setuju, saya ngikut. Begitu arifnya seorang Abu Bakar Siddiq. Ya, karena itu bukan tanahnya, milik kaum muslimin. Jangan lupa, kata Abu Bakar Siddiq, Anda minta pendapat juga kepada Umar. Jangan lupa. Dan ingat, pendapat Umar itu kuncinya. Kalau Umar setuju, maka semua tanda tangan tadi berlaku semua. Tapi kalau Umar tidak setuju, termasuk tanda tangan saya, tidak berlaku. Kata Abu Bakar Siddiq. Maka laki-laki ini keliling dia, ya. Bayangin ya, kalau kondisi hari ini, dia bawa catatan lembarannya, minta persetujuan tanda tangan. 5-6 orang tanda tangan. Oke, setuju. Terakhir datang ketemu Umar di pinggiran kota Madinah. Ya Umar, saya mendapat amanah dari Abu Bakar Siddiq untuk mengelola lahan ini. Dan kata Abu Bakar Siddiq, ya, kalau semua orang setuju, setuju. Tapi kuncinya di Anda. Ya, kalau Anda setuju, setuju. Kalau tidak, ya semua tanda tangan tadi tidak berlaku. Oleh Umar, diambil lembaran tersebut, dirobek. Wah, dirobek Umar. Saya tidak setuju, katanya. Loh, yang lain udah setuju. Iya, tapi saya tidak setuju. Dan saya menjalankan amanah Abu Bakar. Kalau kata saya tidak setuju, maka yang lain tidak berlaku. Datanglah laki-laki ini ketemu Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini Umar merobek-robek surat wakaf tadi itu, ya. Dan dia melarang saya mengelola tanah tersebut. Kata Abu Bakar, ya begitulah Umar. Ini sebenarnya yang jadi khalifah siapa sih? Anda atau Abu Bakar? Umar atau Anda, katanya gitu kan. Maka datanglah Umar. Kata Umar, itu tanah milik kaum muslimin. Tidak boleh digarap oleh seorang pun. Maka nanti terjadi perbedaan pendapat. Bolehkah tanah wakaf itu dikelola? Ya, sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat lain mengatakan boleh. Yang tidak boleh itu memiliki. Ya, memiliki. Tapi memanfaatkan tanah wakaf untuk bisnis misalnya boleh menurut sebagian. Jadi ini memang ranah terjadi perbedaan pendapat. Tapi Umar memutuskan tidak. Dan uniknya Abu Bakar As-Siddiq walaupun khalifah ngikut apa kata Umar. Apa kata Umar. Dan masih banyak cerita yang lainnya jamaah tentang perbedaan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar, tapi luar biasa. Ya, mereka akhirnya ketemu dalam satu kata dan kemudian mereka melaksanakan. Dan di antara yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq juga jamaah, beliau ya setelah beres menyelesaikan orang-orang murtad, kita pernah ceritakan. Lalu kemudian Abu Bakar melakukan ekspansi dakwah, mengirimkan pasukannya, dan pada tahun 13 Hijriah ketemulah 2 pasukan besar, yaitu pasukan kaum muslimin jumlahnya 39.000 orang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 lebih. Tragedi ini disebut dengan Perang Yarmuk. Ya. Nah, jelang Perang Yarmuk inilah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Beliau meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq meminta kepada Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat. Isinya, kalau Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Dan karenanya, ketika hari Senin Maghrib, ya, Abu Bakar Siddiq wafat, maka keesokan harinya kaum muslimin sudah mendapatkan khalifah yang baru, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya ya sempat terbersit di kalangan sebagian para sahabat Nabi tentang kekhawatiran sosok Umar ini. Sebelum jadi khalifah aja dia udah keras. Ya, dia udah sok ngatur kalau bahasa preman hari ini ya. Nah, bagaimana dia jadi khalifah? Mesti lebih diktator lagi itu kan, otoriter lagi. Nyatanya tidak. Hal pertama yang dilakukan ketika menjadi khalifah adalah mengubah karakternya. Dari orang yang sangat galak, orang yang sangat ditakuti, menjadi lunak luar biasa. Ya, nanti kita akan lihat kisah-kisah bagaimana Umar bin Khattab ini ya mengubah karakternya jadi orang yang ditakuti, menjadi orang yang sangat disegani. Tapi itu sangat dihormati. Tapi itu tidak mengubah sifatnya yang berani. Ya, Umar tetaplah Umar, seorang pemberani yang luar biasa. Nah, jazakumullah. Apa saja kiprah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah?
sampai kemudian nanti akhir hayatnya tahun 23 Hijriah. Jadi dia memerintah selama 10 tahun, 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, apa saja prestasi Umar bin Khattab dan kiprahnya buat kaum muslimin dan peristiwa apa yang terjadinya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Kita cut sampai di sini, kita sisakan ruang untuk diskusi tanya jawab sekitar 10 menit sebelum nanti jam 10 karena sudah berlalu 40 menit dari kajian kita ini. Silakan jika ada ingin ditanyakan jamaah bisa melalui saya buka ruang chat ya langsung atau kemudian melalui chat. Dipersilakan, saya kembalikan lagi ke host kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya. Sudah ada penanya Ustaz dari Bapak Eko. Saya izin bertanya, saya izin sampaikan ya. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz mau tanya. Sering kita saat anggota rapat merasa benar, kemudian suaranya tidak digubris oleh pimpinan rapat, maka dia keluar dalam rapat atau persidangan. Seolah anggota rapat ini ingin terbebas dan atau menghindar dari potensi keburukan hasil keputusan dari pimpinan rapat ke depannya. Bagaimana pandangan Ustaz Jazakallah? Ya. Ini disebut dengan ada istilahnya apa ya? Kok saya lupa. Yang keluar dari ruang rapat karena tidak setuju dengan keputusan rapat. Ada yang ingat istilahnya? Walk out. WO, walk out ya, keluar dari sidang rapat ya, walk out ya. Betul ya. Jadi begini. Tentu saja di masa baginda Rasul dan para sahabat kita tidak menemukan gambaran persis seperti ini. Tetapi secara praktek ada. Secara praktek gitu kan. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan kemudian melebarlah masalah ini sehingga meletuslah sebuah tragedi yang disebut dengan Waqatus Siffin atau perang Siffin ya. Nah, ada di antara sebagian sahabat Nabi yang walk out. Kalaupun istilah ini sebenarnya nggak pas banget, tapi ya mirip-mirip lah. Mereka keluar dari pertikaian itu, keluar dari perbedaan pendapat itu dan tidak ikut kemana-mana. Tidak ikut Ali dan tidak ikut juga Muawiyah bin Abu Sufyan. Merasa mereka tidak berada pada kedua golongan tersebut. Ya angkat tangan lah ya. Bukan cuci tangan nggak boleh ya. Jadi merasa berlepas diri karena bingung mau berpihak ke siapa. Berpihak kepada Ali, ya dia khalifah yang sah. Ke Muawiyah, dia juga seorang sahabat Nabi yang mulia gitu kan. Nah sebelumnya bahkan ada tragedi Jamal antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan ceritakan pada kisah Ali bin Abi Thalib. Nah ini ya. Nah apakah tindakan ini boleh? Dalam sistem di Indonesia ya itu boleh-boleh saja. Itu kan hak untuk mengemukakan pendapat. Tapi bagaimana dengan Islam? Nah, secara asal itu tidak dianjurkan. Kita tetap menghormati hasil dan keputusan rapat. Disinilah dibutuhkan kebijaksanaan seorang pimpinan rapat. Ya. Apapun yang terjadi dan sekeras apapun protes, ya, maka dia harus mendengar pendapat tersebut. Harus didengar, ya, alasannya. Baru kemudian diputuskan dengan bijak. Nah sebaliknya peserta rapat juga harus memberikan usulan, memberikan advice dan pendapat yang juga bijak sehingga menemukan titik tengah ya. Dan tentu saja kita tidak mungkin akan menyamakan sebuah pendapat dalam satu kata, tidak mungkin. Ini sebagai pertimbangan saja gitu kan. Nah yang sering terjadi kan mengapa mereka walk out itu karena usul mereka itu tidak digubris. Ini masalahnya. Bahkan mic-nya dimatiin, orang nggak bisa ngomong gitu kan. Dalam pimpinan sidang. Nah, ini nggak bijak. Ya. Saya terus terang, mohon maaf, tanpa menyatakan keberpihakan atau apapun, saya agak menikmati ketika Pak Amin Rais dulu memimpin MPR, ketika disidangkan kadang live itu ya, atau Pak Hidayat Nur Wahid memimpin sidang rapat dengan sangat elegan, luar biasa gitu. Walaupun berbeda pendapat tapi tetap dikelola dengan sangat baik dan tidak emosional. Ini matang dalam organisasi. Jadi kelihatan sekali mana orang yang matang dalam organisasi dan mana yang tidak. Mereka yang tidak matang dalam organisasi itu tidak akan siap berbeda pendapat dengan orang lain. Ini masalahnya gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, sebaiknya itu tidak terjadi. Ya, kecuali itu tadi pendapat kita tidak digubris.
Padahal kita pengen ngomong dengan alasan, tapi nggak digubris, kita wakot, saya berlepas tangan, tidak bisa menyalurkan pendapat saya lagi. Dan itu dalam sistem demokrasi di Indonesia boleh-boleh saja. Ya. Jadi di Indonesia itu ya boleh menyatakan, boleh tidak setuju atas ketidaksetujuan. Jadi andai pun kita tidak memilih, maka itu adalah pilihan. Jadi yang golput itu sebenarnya dia memilih untuk tidak memilih. Termasuk juga dalam berpendapat. Jadi ketika dia tidak berpendapat, maka dia sebenarnya sedang berpendapat untuk tidak berpendapat. Dalam ilmu jurnalistik, diamnya seorang narasumber itu adalah jawaban. Jadi saya hampir 10 tahun jadi wartawan gitu kan, dan rumusnya begitu. Jadi kalau narasumber kita tanya dan dia diam, itu jawaban. Nanti kita bisa tulis, ketika ditanya bla 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 nih, dia diam. Udah itu kita sudah menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis gitu ya. Beda hal kalau kita tidak nanya. Kalau kita nanya dia diam saja. Istilah kami dalam jurnalistik itu disebut dengan no comment. Tidak menjawab. Itu adalah ya. Ada lagi, silakan. Kayaknya sudah cukup, Ustaz. Oke. Dan memang nanti insya Allah jam 9 di internal kami juga ada acara. Semoga. Mungkin cukupkan untuk pertemuan pengajian pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mohon kiranya Ustaz bersedia memimpin doa untuk keselamatan kita semua, dan lebih khusus untuk mungkin keluarga besar APPOM yang sedang sakit atau dalam musibah. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan angkat musibahnya, dan secara umum bagi kita semua di Indonesia, mudah-mudahan wabah COVID ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Bismillah. Kita sempurnakan dengan bacakan doa, yang lain mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu sadatina wa sabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيل الأسقام اللهم ارفعنا البلاء والوباء والقرنا يا رب العالمين اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت أو مغفرة بعد الموت اللهم ربنا هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih PPND Boston atas penyampaian kajian pada pagi ini, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, semoga bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri semua. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Oke, baik teman-teman sekalian yang ada di YouTube, kita cukupkan ta'lim bersama dengan LPPOM MUI Kota Bogor. Ya, ada 96 partisipan yang bergabung tadi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kesertaan. Ketemu lagi pada kajian berikut insyaallah. Bagi yang ingin mengikuti kajian secara rutin lewat akun YouTube, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi, dan kami juga akan rutin insyaallah ya